Bandara ini sangat penting untuk melayani peningkatan kebutuhan transportasi udara bagi masyarakat dan melayani arus pergerakan orang yang semakin ramai. Dan di era kompetisi antar negara yang semakin sengit, kita memang harus bergerak dengan lebih cepat. Oleh sebab itu, kelancaran konektivitas adalah kunci. Dan kita harus mampu membuat konektivitas antar provinsi, antar daerah, antar kabupaten semakin mudah dan lancar terjangkau oleh masyarakat, sehingga sentra-sentra ekonomi yang baru akan tumbuh semakin banyak di berbagai daerah. Dengan diresmikannya Bandara Tebelian, rencana Presiden Jokowi sejak 2015 untuk membangun 15 bandara baru telah tuntas. Bandara baru tersebut mulai dari bandara kecil, kelas lokal ukuran sedang, hingga internasional. Salah satu bandara lokal yang dibangun ialah Bandara Werur di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Bekas bandara militer Jepang era Perang Dunia II itu dilihat total oleh Kementerian Perhubungan dan selesai pada tahun 2016. Hasilnya, sebuah runway 1.400 meter dengan lebar 30 meter, bangunan terminal dan menara pengawas. Penerbangan rutin telah berlangsung, dan jika skala keekonomiannya dapat tercapai, ATR 42 dengan 40 hingga 45 penumpang bisa mendarat di sana. Sejumlah bandara baru lain dari kelas yang sama dengan Bandara Werur yang telah dibangun dan beroperasi ialah Bandara Korowai Batu di Tanah Merah, Papua, Bandara Namniwo di sisi utara Pulau Buru Maluku, Bandara Miangas di Kepulauan Miangas di Sulawesi Utara, Bandara Siau di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Bandara Pantar, Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, Bandara Tembelan di Pulau Kepulauan Riau, dan Bandara Letung di Kepulauan Anambas Kepri. Dalam kelompok yang lebih besar dan lebih lengkap, ada Bandara Maratua di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, Bandara Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, Bandara Haji Muhammad Siddiq di Desa Tringsing, Muara Tewe, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bandara Tibelian di Sintang. Semuanya bisa didarati pesawat kelas ATR 42 dan bisa dikembangkan untuk didarati pesawat kelas Boeing 737. Peningkatan investasi di luar Jawa ini tidak lepas dari upaya kita dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru tanah air. Dan kita membangun infrastruktur tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia sentris. Karena kita percaya bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur konektivitas dan transportasi yang memadai, sehingga produksi akan meningkat, distribusi akan lancar, menjangkau pasar yang semakin besar, semakin luas, dan menekan waktu serta biaya sehingga biaya logistik menjadi semakin efisien dan semakin kompetitif. Dari paket 15 pelabuhan udara itu, ada yang masuk kategori kelas dunia, yaitu Bandara Internasional Adi Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda, Kalimantan Timur. Bandara ini memiliki runway 2.250 meter kali 45 meter dan apron 300 meter kali 123 meter dan dapat melayani pesawat kelas Boeing 737. Bandara baru ini dioperasikan untuk menggantikan bandara Pemindung yang sempit dan terletak persis di tengah kota. Dari seluruh paket itu, yang memiliki ranking tertinggi adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Bandara yang mulai dioperasikan 2018 itu diharapkan menjadi titik penghubung bagi transportasi udara di Jawa Barat. Ia bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta, dan ia dilengkapi dengan segala teknologi terbaru untuk sebuah airport.
Landasan pacunya yang 3.000 meter bisa didarati pesawat-pesawat antara benua seperti Boeing 777 dan Airbus 330. Bukan hanya 15, pemerintahan Presiden Jokowi juga memberikan bonus dengan membangun Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, 40 km di sebelah barat Yogyakarta. Selain besar, YAI ini juga memiliki semua fitur lainnya Bandara Mutakhir. Belum semua bandara itu ramai oleh aktivitas penerbangan. Situasi pandemi membuat mobilitas orang semakin terbatas dan dunia penerbangan kehilangan penumpang. Namun sejalan dengan meredanya gejolak pandemi, bandara-bandara baru itu diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.